Salam sejahtera bagi kita. Firman Tuhan untuk kita Rabu 24 Maret 2021. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai dengan ayat 50. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa setiap perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Percaya dan melakukan perintah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yesus berseru. Hal ini menandakan betapa sangat pentingnya apa yang mau Dia sampaikan. Dengan demikian, semua orang yang ada pada waktu itu diharapkan untuk mengarahkan telinganya mendengar apa yang mau disampaikan oleh Yesus Kristus. Tentu kita juga orang-orang yang percaya saat ini hendaknya mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan segala pengajarannya. Yesus adalah utusan Allah untuk mewartakan kerajaan Allah dan menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu setiap orang harus menerimanya sebagai jalan keselamatan. Dan orang yang menyambut dan menerimanya adalah orang yang menghargai dan menghormati yang mengutusnya dan akan memperoleh keselamatan. Sebaliknya, orang yang menolak kehadiran Yesus dan tidak mempercayainya adalah orang yang tidak menghargai dan menolak yang mengutusnya dan tidak akan memperoleh keselamatan. Apa yang diserukan Yesus Kristus ini menyatakan betapa Dia sangat dekat dengan Allah di surga. Dia sudah ada sejak dunia ini belum diciptakan, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus Kristus adalah Allah yang adalah firman, di mana firman telah menjadi manusia. Yesus Kristus menyerukan, percaya kepadanya adalah percaya kepada yang mengutusnya. Artinya Yesus hendak menyerukan bahwa bukan Dia sendiri yang mengangkatnya jadi utusan, tetapi Allah yang mengutusnya. Melihat Dia adalah melihat yang mengutusnya. Dan apa yang disampaikan Yesus Kristus bukan bersumber dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa di surga yang mengutusnya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 tambah 14 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku yang terkasih,
Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini dengan membawa terang, dan orang yang percaya kepadanya tidak tinggal di dalam gelap. Jadi dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan tersebut. Dia datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan dunia ini. Yang menghakimi dunia ini dan manusia yaitu firman Allah yang disampaikan Yesus Kristus, dan penghakiman itu terjadi pada akhir zaman. Perintah Allah yang disampaikan Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal bagi orang-orang yang menerimanya, bagi orang-orang yang melakukan firman tersebut. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah utusan Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa semua manusia. Dia hadir di tengah-tengah segala persoalan hidup yang menerpa kita semua. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Marilah kita menerima Dia di dalam kehidupan kita dan menjadikan Dia menjadi penggerak kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Jika kita ingin mengalami terang Tuhan, marilah kita pastikan bahwa Yesus telah lahir di dalam hati kita masing-masing. Dan mari jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Kita yang telah mengalami terang Tuhan, marilah kita meninggalkan segala kegelapan dan segala perbuatan-perbuatan kegelapan tersebut. Dan marilah kita hidup di dalam terang. Efesus 5 ayat 8-9 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita menjadi orang yang melakukan perintahnya. Perintahnya yang adalah hidup yang kekal. Marilah kita menjadi terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Marilah kita menjadi terang dengan mengasihi sesama kita manusia. Marilah kita, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, hidup kita senantiasa bercahaya dan bersinar bagi orang-orang di sekeliling kita. Sehat-sehat di dalam Tuhan, marilah kita taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan dengan memakai sabun dan membersihkan dengan air yang mengalir, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jangan lupa berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, yang menjadi terang bagi kami, kiranya kami menjadikan Engkau menjadi juru selamat kehidupan kami, dan kami di dalam hidup ini menjadi terang bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.